Halo Bapak Ibu dan saudara-saudari dimanapun berada, apa kabarnya? Kita telah sampai di pertengahan Februari 2022. Saya berharap kita semua tetap sehat, baik secara jasmani maupun rohani, dan tetap berkecukupan karena Tuhan senantiasa memeliharakan kita dengan begitu baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk kasih dan setia Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami berterima kasih hari ini kami kembali mendengarkan suara kebenaran Tuhan melalui renungan harian. Kiranya melalui firman Tuhan, setiap kami terus-menerus semakin dapat mengenal kehendak Tuhan dan terus-menerus diubahkan kelakuannya yang tidak sesuai dengan Tuhan, dan kami terus dibentuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Yeremia pasal 22 ayat 13. Celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungnya berdasarkan kelaliman, yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upahnya kepadanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, sebetulnya secara pribadi saya menginginkan di masa-masa seperti ini firman Tuhan itu kiranya isinya menghiburkan, menguatkan, memberikan kita semangat. Tetapi ternyata leksionari hari ini, baik dari perjanjian lama Yeremia maupun perjanjian baru Lukas, Injil Lukas, itu berisi tentang peringatan dan tentang teguran dari Tuhan kepada umat. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti ayat yang baru saja kita baca, Yeremia 22 ayat 13 ini dimulai dengan kata celaka. Ngeri kan ya Bapak Ibu dengan kata celaka ini gitu. Suatu peringatan, suatu teguran yang keras. Memang melalui Nabi Yeremia Tuhan memberikan peringatan dan teguran-teguran Tuhan yang keras kepada umat mengenai perbuatan umat yang sudah melenceng jauh dari kehendak Tuhan. Perbuatan seperti apa yang dilakukan oleh umat yang begitu melenceng jauh dari kehendak Tuhan? Tuhan menghendaki keadilan, Tuhan menghendaki kasih sayang yang dilakukan umat kepada sesamanya. Tetapi yang dilakukan oleh umat Tuhan pada waktu itu memang terbalik sekali dari apa yang Tuhan inginkan. Yang mereka lakukan ketidakadilan dan kelaliman. Ya, ini dua-duanya gambaran kejahatan Bapak Ibu. Wujud dari ketidakadilan dan kelaliman ini contohnya adalah ketika mereka mempekerjakan sesamanya sebagai karyawan mereka, tetapi mereka tidak membayar upah. Mereka memeras tenaga sesamanya, mereka memeras kemampuan-kemampuan, kekuatan-kekuatan sesamanya untuk menolong mereka, memberikan apa yang mereka butuhkan, tetapi mereka tidak memberi upah apa-apa, tidak memberikan penghargaan apa-apa. Dan itu bisa dipahami secara letterlek Bapak Ibu. Betul, mereka punya karyawan, dulu disebut dengan budak, mereka suruh kerja, tetapi upahnya tidak diberikan. Jadi pekerjanya ini terus bergantung kepada mereka, mungkin hanya berikan makanan secukupnya atau bahkan kurang. Jadi kemudian mereka sewenang-wenang bisa seenaknya memperlakukan para pekerja, dan Tuhan sangat marah dengan sikap seperti ini. Padahal mereka adalah umat Tuhan, beribadah tetap beribadah Bapak Ibu Saudara, tapi kelakuan seperti itu. Nah, itu dapat dibaca juga di Injil Lukas yang berbicara mengenai kelakuan-kelakuan orang Farisi, juga ahli-ahli Taurat, orang-orang yang setia di rumah Tuhan, setia memperkatakan firman Tuhan, tetapi dalam kelakuan berbeda.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan memperingatkan kita dan menegur kita, entah itu melalui khotbah-khotbah, entah itu melalui renungan-renungan, entah itu melalui firman Tuhan yang disampaikan di media-media sosial seperti saat ini di YouTube atau Google, atau juga melalui media pustaka yang kita baca. Sebetulnya tergantung kita memahami, melihat dari sudut mana peringatan dan teguran Tuhan itu. Apakah kita mau melihat dari sudut negatif atau sudut positif? Kalau kita memandang dari sudut negatif dulu Bapak Ibu, ketika Tuhan menegur, memperingatkan kita mengenai perbuatan kita yang sudah melenceng, baik dekat maupun jauh dari kehendak Tuhan. Kalau dari sisi negatif mungkin kita marah ya Bapak Ibu, kita merasa tersinggung, kita tidak suka, kita ditegur oleh Tuhan melalui firman-Nya. Tapi kalau dari sisi positif Bapak Ibu, dari kacamata positif, teguran dan peringatan Tuhan itu merupakan anugerah. Suatu yang positif, suatu yang baik bagi kita. Bayangkan kalau kita tidak ditegur, kita tidak diperingatkan, kita bisa bablas dan akhirnya maut yang kita terima. Kejelekan, kehancuran, malapetaka yang kita terima akibat perbuatan kita itu gitu. Jadi baiklah Bapak Ibu Saudara, kita melembutkan hati kita dan kita melapangkan dada kita dan pikiran kita ketika firman-firman Tuhan, baik yang kita baca sendiri, yang kita dengarkan dari khotbah-khotbah, dari renungan-renungan, atau dari media-media sosial yang lain yang kita selancar gitu, di sana kita membaca, mendengarkan firman-firman Tuhan, termasuk dari Google ataupun dari pustaka-pustaka yang lain. Kita membuka hati kita, kita melembutkan hati kita, bahwa ini sebetulnya anugerah Tuhan. Kalau Tuhan masih mau berbicara kepada kita, menegur kita, memperingatkan kita, ini anugerah daripada Tuhan diam kepada kita dan kemudian membiarkan kita terus dengan kelakuan perbuatan kita yang bisa menyesatkan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, marilah terhadap firman Tuhan yang isinya berupa teguran atau nasihat atau peringatan, sekali lagi kita lembutkan hati, kita membuka hati kita, menerima dengan penuh sukacita, penuh syukur, dengan sikap positif. Supaya kita dapat memperbaiki kelakuan kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, memang kalau mengikuti kedagingan kita, kedagingan kami, tentu kami tidak suka kalau kami ditegur, diperingatkan, dibuka secara telanjang perbuatan kami yang salah, yang berdosa. Tapi kami ingin Tuhan melembutkan hati kami, melapangkan dada kami, agar kami terbuka menerima jikalau firman Tuhan itu berisi teguran, berisi peringatan, berisi nasihat-nasihat terhadap perbuatan kami yang salah, yang berdosa terhadap Tuhan dan sesama. Dan biarlah dengan itu kami mau bertekad untuk memperbaiki diri kami. Tolong kami semua supaya dari hari ke hari kami semakin baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.